Tapi ini saya lihat sendiri di sekeliling, lalu karena saya kaget, saya lihat ke arah belakang ya, orang lain kan di depan saja ya, saya ke arah belakang lihat-lihat karena terus terang saya juga kalau seperti itu mungkin juga nggak sanggup terlihat oleh masyarakat lain. Enggak, saya tidak melihat ke arah situ. Saya ya sedikit saya mau cerita pengalaman pertama kali melihat lembur pakuan. Saya datang ke sana hanya dengan satu tujuan, mengucapkan selamat saja. Setelah itu tadinya mau pulang, tapi karena agak nyasar, terus nyari parkir, terus berputar, itu saya melihat sekeliling yang ada di sebelah rumah Pak Gubernur, rumah yang di depan ya, yang ada stasiun radio. Di sebelahnya saya berkeliling ke arah belakang. Juga ke arah sebelum Kalebak, Kalembur Pakuan itu ada jalan yang menanjak, yang ada kolam terus ada bangunan seperti apa ya? Ayah lisung. Saya lihat-lihat, terus saya balik lagi ke tempat pertama setelah bersalaman dengan Pak Gubernur, KDM. Saya ngobrol-ngobrol penasaran dengan warga masyarakat sekitar. Karena bersih, saya tidak lihat sampah kecuali di sana tuh di lapangan ya mungkin orang di luar ya yang buang sampah bekas makanan. Saya nanya bagaimana bisa seperti ini? Karena saya yakin dengan penataan seperti itu lalu membuat warga peduli terhadap lingkungan dan sampah. Terus saya lihat-lihat selokannya juga. Itu enggak suatu hal yang tidak mudah dan warga masyarakat bercerita kepada saya bagaimana awal mulanya. Ya Kang Deddy Mulyadi itu mencontohkan melalui dirinya sendiri dulu. Pagi-pagi keluar atau keliling itu ada sampah dipungutin. Terus lalu mengajak Pak Lurah, lalu mengajak warga sekitar. Ya pasti tidak mudah ya, pasti juga ada pro dan kontra. Tetapi ini pasti membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Saya melihat penataan saluran air, jalan ya. Itu penataan yang juga tidak mudah. Jadi apa yang saya lihat dan saya mendengar langsung dari warga, ya ternyata Pak Gubernur KDM bukan seperti yang beberapa orang perkirakan dan ceritakan kepada saya. Selain beberapa tahun lalu, itu 6 tahun lalu ya, ada anak-anak yang PKL dari Purwakarta, 6 orang kalau nggak salah, atau 10 orang, eh, ngobrol dengan saya bagaimana kondisi di Purwakarta. Tapi kan saya tidak lihat ke sana ke masyarakatnya meskipun hanya berapa kali melintas ya. Tapi ini saya lihat sendiri di sekeliling, lalu karena saya kaget, saya lihat ke arah belakang ya, orang lain kan di depan saja ya, saya ke arah belakang lihat-lihat karena eh, cari parkiran gitu ya tadinya. Karena sulit mau di depan juga penuh.
Karena saya pakai kendaraan bermotor roda 2. Jadi saya pakai dari jauh sekali gitu ya, jauh kalau di depan. Ada diarahkan oleh warga untuk parkir di sebelah stasiun radio. Ya saya sempatkan untuk ngobrol dan melihat-lihat sekitar, termasuk saya ke arah Lebak itu jalan kaki. Ya lumayan gitu ya. Tapi yang saya lihat adalah kondisi sekitar. Itu membuat saya geleng-geleng kepala karena saya membuat mencontohkan ataupun apa yang kami lakukan di sekitar kami juga sangat sangat tidak mudah. Kami bersihkan, besoknya sudah kotor lagi, pagi kami bersihkan, baru siang sudah kotor lagi. Malam kami bersihkan, besok paginya banyak pengunjung, ya gak bersih lagi, gak bersih lagi. Dan gak ada, ya saya karena gak ada powernya gitu ya di sana juga. Tapi ini luar biasa ya, saya berdiskusi ingin tahu bagaimana kiat-kiatnya Bapak Gubernur KDM bisa melakukan perubahan di wilayah setempat. Ya dimulai kan dari hal yang kecil. Terus terang saya juga kalau seperti itu mungkin juga nggak sanggup melakukan, apalagi merubah karakter penduduk yang beragam dan pola pikirnya juga ya tidak sama. Pasti banyak pro dan kontra, termasuk orang-orang luar yang melihat dengan cara pandang berbeda. Ya ini, jadi saya bukan hanya kata orang, saya lihat sendiri pada saat tanggal 20 malam, meskipun kondisi gelap saya tidak sempat, ya tidak bisa foto-foto juga karena ya HP saya tidak sanggup untuk memoto dalam kondisi udah agak gelap ya, udah malam. Jadi ya percuma, nggak akan terlihat ada kualitas dari hasil foto dari HP saya. Ini wah, saya bayangkan dari awal gitu ya. Pas saat mulai melakukan perubahan di sekitar itu, aduh. Apalagi kalau yang di sekitar itu saya tanya Pak Gubernur ini dari sejak kapan tinggal di sini? Kata penduduk, ya Pak Gubernur ya memang dari kecil dan lahir di sini katanya. Oh, saya bilang, biasanya kan kalau orang yang tahu sekitar dari mulai eh, kecil gitu ya, kadang-kadang kan berbeda ya penanggapan, ah si Eta gitu ya, ah bagaimana gitu ya, pasti ada ya juga Pak, mungkin ya, mungkin ada yang seperti itu. Tapi ketika saya ngobrol dengan teman lamanya Pak Gubernur, tuh Bah Buyung, ngobrol-ngobrol SMP, SMA, wah luar biasa itu. Teu aya cawaden. Aduh, mungkin ini juga ya perubahan kan dimulai dari dirinya sendiri ya, dimulai dari diri Pak Gubernur sendiri, dan bukan instan, bukan suatu hal yang instan, karena untuk posisi ataupun eh, terlihat oleh masyarakat lain, enggak. Saya tidak melihat ke arah situ. Saya tidak mendeteksi adanya hal seperti itu, tidak. Tapi dari warga sekitar dan saya melihat sendiri keliling, saya sendiri mungkin tidak sanggup. Tidak banyak orang yang bisa.
sedemikian gigih mencontohkan dari mulai dirinya sendiri untuk bisa diikuti warga masyarakat sekitar. Ya, saya harapkan bahwa kemarin juga saya ngobrol dengan teman-teman dari Bapak Gubernur, saya nitip, tolong dijaga Pak Gubernur. Saya nitip bahwa ini adalah harapan warga Jawa Barat yang saya sendiri selama 15 tahun menunggu yang telah disampaikan kepada saya.